adalah balik lagi di Ngafe, ngadu sama VV. Kali ini yang datang itu adalah salah satu teman terbaik aku, yang udah kayak adik aku sendiri. Dia juga yang sangat mensupport, ngasih banyak insights walaupun dia lebih muda dari aku. Tapi dia udah berkecimpung di dunia vlog dan juga yang namanya depan kamera lebih lama. Jadi kayak Kak VV harus gini. Dia selalu kasih banyak hal. Dan dia bukan tipe yang mengajari, tapi justru dia adalah orang yang menemani. Ini nih, salah satu orang yang senang banget dari klien menjadi teman. Adalah Fathia Bia, sang beauty content creator. Assalamualaikum. Ketahuan banget kan kakaknya. Kalau begini lebih ke sini mau SPP mana? Sini kayak bayarin uang sekolah gue. Fathia Bia, thank you for coming. You're welcome, thank you banget udah mengundang aku di sini. Gimana rasanya masuk ke YouTube-nya Amel Carla? Itu hal yang pengen kayak selamat datang, silakan perkenalkan ini Amel Carla. Poni baru ya. Parah. Tapi tampak lebih muda 20 tahun. Wah, amin. Jadi gimana apa kabar kamu? Baik, happy banget bisa samping lo sekarang gitu setelah kita PPKM terakhir tuh habis lebaran, sebelum lebaran. Lama banget. Sebelum lebaran tuh kita sama-sama takut ketemu, menjaga, kita saling jaga. Nah. Akhirnya berhasil untuk membawa dan memboyong Fathia Bia ke sini, ya kan? Terus kayak pas saking udah lumayan kita sering deep convo-nya, jadi kayak bahas apa ya? Parah. Gitu, karena nggak biasa bahas yang receh, apa itu? Ya kan? Apa itu receh? Emang berat bahasan kita selalu. Terus kayak, Bia, are you ready to be part of the video di YouTube gue, di channel gue, lo mau nggak? Tapi kita ngobrolnya deep convo. Akhirnya Dengan berat hati saya menerima tantangan ini. dan kece loh, Fathia Bia ini sekarang kalau kita kenal ya, nanti juga bakal gue tunjukin dia jadi beauty content creator dengan banyaknya karya. Menurut gue salah satu yang paling produktif, yang gue nggak tahu lu pernah tidur nggak sih? Kok ya ada aja tiap hari video baru dia gitu ya. Dan pasti gue rasa yang nonton juga agree with. Nah tapi ternyata ada sebuah disiplin ilmu atau educational background sebelumnya way different dengan apa yang dia jalani sekarang. Dan satu hal yang gue suka adalah sebelum dia menjadi ibaratnya I'm the boss, dia pernah juga di bawah orang. Bener. Menjadi anak buah gitu. Itu yang membentuk lo gak sih? Iya, itu salah satunya sih. Jadi kayak istilahnya ketika udah pernah merasakan di bawah, mulai dari bawah. Jadi ketika udah jadi di atas tuh jadi kayak tahu, oh yang terbaik tuh harusnya kayak gini gitu loh. Hormatin orang tuh ada ya. Bener banget. Gitu. Dan disiplin ilmunya adalah seorang arsitek. Arsitek guys, jauh banget. Enggak deh, kalau arsitek kan ngedesain apa melukis gambar wajah, gambar bangunan. Kalau aku sekarang gambar wajah. Iya, by the way ini from yours truly gitu dong. Iya dong. Ini dari aku loh, nih aku yang bikin loh. Masa cuma 20 menit? Benar. 20 menit doang bisa bikin kayak gini. Saya butuh 30 menit berikutnya. Paling enggak bikin kayak gini. Jadi gue baru tahu juga kalau sebelumnya selain dari arsitek, itu sebelum akhirnya lo yakin ini deh hidup dan mati gue menjadi beauty content creator, sempet MUA juga plus Sempet, jadi arsitek tetap pasti. Sempet Oke. banget. Jadi kan sebenarnya 2014 itu pertama kali gue kayak bikin jadi MUA-an gitu loh. Jadi kayak Gimana ceritanya? Jadi kayak dari pas paduan suara di kampus, terus habis itu jago banget lagi nyanyi. Yang lo nggak bisa apa ya, Bi? yang nggak bisa menaklukkan hati pria. Itu belum Bi. Sampai segmen situ. Belum sampai segmen maaf, itu, Bi. Nanti, belum Bi. sampai Ya Allah, segmen itu. gatel nih gue langsung. Apa tadi? Apa lupa? Iya, lo Oh, iya. jadi arsitek juga masih lo jalanin di Bener. sebuah perusahaan, bener nggak? Bener. Nggak, MUA dulu tadi kan ngomongin MUA. Iya, jadi aku 2014 temanku gitu loh, pokoknya kayak dari temanku, terus dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, terus punya Instagram. Nah, ntar dari situ akhirnya ada orang yang ngubungin aku langsung dari orang luar banget. Akhirnya udah dari situ lumayan portfolioku lumayan banyak dikenal, belum tetap gede-gede banget sama sekali. Sampai akhirnya 2015 akhir Cobain kebuka sendiri. bukan, akhirnya memilih untuk bikin YouTube. Oke. 2015 dan minta restu orang tua juga udah pasti karena kan sambil kerja soalnya. Itu masih kerja? Masih kerja. Oke. 2018 akhirnya bener-bener full ngelepas semua kerjaan jadi konten kreator doang. And I met her 2018. Jadi itu Yes. itu lo ketemu gue itu lo baru iya, di 2018. Januari. Gila nggak? Oh, 2018 Januari
Iya, Gue ketemu dia, pantesan di situ lo masih gampang-gampang ya, karena baru banget ya. Parah belum stabil, maksudnya belum stabil lah. Gitu. Kayak ketar-ketir, aduh yang biasanya punya gaji bulanan, Bener. sekarang gue harus gitu ya. Betul. Tapi Tuhan kasih lo ya. Iya, alhamdulillah. Salah satunya yang menurut gue restu orang tua sih. Restu orang tua itu penting. No matter your skill, tapi kalau lo nggak ada restu orang tua itu nggak akan make it ya. Bener. Tapi kalau Atau udah nggak kurang punya lancar jadinya. Iya, tapi kalau udah nggak punya orang tua ya yang penting doa aja, jangan Bener, lupa. setuju. Ya Aku kan? boleh cerita dikit kali ya. Boleh Jadi dong. pas 2018 akhirnya aku ngomong ke bapakku gitu kan, kayak Pak, aku kayaknya mau udahan nih di boleh nggak aku fokus di konten kreator. Terus gitu beliau kan. apa gitu? Enggak gitu. Jeng. Enggak. Udah, terus habis itu aku bilang kan, boleh nggak kalau aku kayak fokus di kecantikan ini gitu kan. Terus kata bapak, dan kayak nggak expect banget jawabannya adalah boleh, asal kalau misalnya mau memilih itu nggak boleh setengah-setengah. Komitmen ya. Iya, boleh, asal nggak boleh setengah-setengah. Jadi bener-bener, nah ini nggak tahu ya, bener-bener abis dari situ besok dan seterusnya itu langsung pekerjaanku banyak banget langsung. Merinding gue. Sumpah itu kayak, ya restu orang tua, iya restu, ridho orang tua tuh ridho Allah. Kalau di Islam ridho orang tua ridho Allah, itu beneran terjadi salah satunya. I feel you. I'm living with my mom, right? Oh iya, benar. Iya kan, kayak Ma berangkat ya walaupun nyebelin gitu kadang, tapi kalau nggak cium tangan dia rasa nggak berkah gitu hari gue ya kan. Jadi restu itu paling penting ya. Setuju Dan banget. satu yang diajarin orang zaman dulu tuh yang zaman sekarang suka lupa, komitmen. Setuju. Bener. Karena komitmen itu nggak cuma in a really good times, Ya, hardest time juga lu betul. mesti tetap komit. Bener. Nggak easy banget kan Nggak hidup lo easy sebenarnya. banget sama sekali. Apalagi pas pandemi, wah. Iya. Pandemi parah banget turunnya. Turun. Pasti mungkin konten kreator nggak pasti ngerasain ya, konten kreator yang udah agak lama pasti ngerasain pas pandemi tuh bener-bener langsung turun banget pasti. Itu struggle-nya gimana, tetap harus komitmen. Maksudnya kayak ya udah komit kan, udah jadi konten kreator, gimana cara tetap selalu ngejalannya juga, terus konsisten tetap meskipun lagi turun-turunnya tapi konsisten Mental terus. juga lagi kehantam. Lagi break dance gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya ya terbukti lah dengan konsisten, dengan komitmen. Alhamdulillah tetap jalan. Nyesel nggak ninggalin arsiteknya? Enggak, karena menurut aku nggak ada ilmu yang tidak berguna. Malah kita long life learner gitu, akan selalu belajar setiap saat, sampai kapanpun, sampai kita meninggal kita akan selalu belajar. Ini ngomongin apa sih, kok serius banget? Biasanya kalau sama KVP juga kayak malu ngeliatin orang ada 1000. Nggak ada. Nggak, tapi gue tuh ini ya, kadang-kadang disiplin ilmu itu kalau arsitek tuh nggak gampang gitu. Iya kan? Nggak. Terus lo tinggalkan cuma untuk hal yang kalau kata orang dunia maya gitu kan. Bener. Apa ya, karena passion Nggak semua kali itu ya. dia. Nggak semua mentalnya kuat kayak lo. Bener sih. Jadi kalau lagi yang nonton terus kayak, Kak aku juga passion aku bukan di disiplin ilmu yang sedang aku kerjakan gitu, what would you say to them? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, karena kayak misalnya gini, waktu aku ngejalanin kerja kantoran gitu kan, kelar kerjaannya, alhamdulillah dengan bagus. Tapi ketika aku ngejalanin si konten kreator ini, ngebuat konten, puasnya tuh beda banget gitu loh Kak. Puasnya tuh kayak merekah dari dalam hati. Aduh, seneng banget gitu, beda banget. It's an art gitu ya. Iya, pokoknya enak, seneng banget deh gitu. Jadi kalau buat kalian yang ngerasa kayaknya passion gue nggak di sini, nggak apa-apa. Ya justru malah mungkin, dan harus ngejalanin dulu gitu loh Kak. Harus ngerasain kalau ternyata gue nggak cocok di sini. Jadi bukan yang kayak malah lepas Give up easily. Iya, give up easily enggak, tapi kayak harus ngejalanin. Oh ternyata pas di sini nggak cocok nih, oke kita coba yang lain. Oh ini nggak cocok, kita coba yang lain. Kayak gitu. Manusia tuh harus Jadi kayak nggak apa-apa gitu. jatuh bangun nggak Ada make lagunya, it. jatuh bangun aku. Enggak, itu cinta. Udah. Capek malu. Enggak, tapi ini jarang banget loh. Ada orang yang kayak don't take the risk gitu kan. Jangan ambil resiko. Tapi kalau lo enggak ya. Karena ada dua kan orang, ada yang risk taker, ada yang kayak emang super planner banget gitu loh. Nah aku emang orangnya risk taker, maksudnya kayak yang lebih ngejalanin dan tahu kesalahannya apa, terus besoknya lagi membenarkan apa yang sudah terjadi gitu loh. Kayak gitu, jadi lebih kayak go with the flow. Go with the flow aja. Sama kamu juga? Risk taker untuk beberapa hal, tapi nggak semua pedoman hidup gue risk taker. Oh iya, aku juga. Iya, ada yang kayak si overthinker banget ada. Kenapa ya? Apa sih Kayak semua perempuan mikirin? overthinker deh. Iya. Emotional baggage-nya banyak, Beb. Nggak kelar-kelar ya. Iya, gue nggak selalu santai hidup gue, nggak ada juga super mikirnya ada. Tapi bener juga kata dia, gue tuh tipe yang ayo udah belajar gila aja dulu gitu, ya kan? Yang penting apa? Yang penting lo tahu kalau yang lo lakuin itu you are really good at. Yes.
jangan juga yang kayak udah asal aja, itu kan Setuju. nggak punya komitmen namanya, Bener. ya kan? You are really good at, tapi kalau ada kesalahan ya tinggal belajar lagi nantinya. Setuju. So kalau Fatabia ini ternyata risk taker, dan dia bilang nggak apa-apa kalau lu jatuh, ntar lu bangkit lagi, lu belajar lagi. Kalau lu salah sekarang disiplin yang lagi lo jalanin, hajar aja, Nggak apa-apa. selesaikan. Mendingan maksudnya kayak gimana nih? Kuliahnya Selesaikan. tetap selesaikan ya. Wah, itu tetap tergantung jalani. ya. Itu tergantung. Aku nggak bisa ngasih pilihan, soalnya kalau itu pasti harus dia yang tahu sendiri sih. Kalau misalnya ngerasa bener-bener udah nggak bisa banget ya, mau nggak mau keluar ya silahkan. Tapi kalau misalnya kayak aku, mungkin waktu aku kuliah, kenapa aku sampai akhirnya S2? S2 lagi. Sampai aku S2, tapi ternyata lini pekerjaanku tidak sesuai dengan jurusanku, yaitu karena aku belum tahu aku tuh pengen jadi apa gitu. Oke. Tapi kayaknya emang harus ngelaluin proses itu sampai aku akhirnya tahu kalau aku tuh kayaknya passionnya di sini. Ada nangis-nangisnya nggak dulu? Apa ya nih pas Pas apa nih? kerja atau ngerasa Oh, gimana? ada. Iya kan? Apalagi bayangin, abis kan kerjanya kan sampai jam 6 baru pulang. Terus pulang langsung ngonten. Ngedit tuh masih ngedit sendiri, Kak. Jadi kayak bayangin tidurnya jam berapa, saya nggak punya waktu buat tidur. Iya, Ya udah, kayak gitu terus menangis kayak mainnya udah. Tapi ya 4 udah. tahun menjalani ini. 4 tahun. 4 tahun rasanya kayak kuliah sambil kerja SKS-nya double. SKS-nya double, but you made it. Iya, You made it ya, alhamdulillah. Tapi is that easy gak sih dalam menjalani seorang beauty content creator ini, ya kan? Setelah makeup itu terhapus, mari kita akan cari tahu. Sebelumnya minum dulu tapi Siap. tetap di ngafe. Ini nggak ada sponsor. Berikutnya gue mau tanya lagi, lanjut soal setelah perjuangan dari seorang arsitek yang tinggal dapat license, ternyata malah jadi kayak kun fayakun, kita beauty content creator. Terus kayak easy money tuh, ya banget nggak sih ngomong kayak gitu? Pasti banget. Halo, cuma makeup doang, hai. Hei Anda. Tolongin dong. Itu banyak banget Kak yang bilang, aku mau dong jadi kayak Kak Bia, kayaknya enak deh dikasih produk-produk banyak produk. Terus kayak apa namanya? Toko kelontong itu. Kayak kerjanya kayak cuma review-review doang tapi duitnya banyak. Cuma Cuma dia bilang. Gak tahu. Ada yang namanya tahu product knowledge, lu apalin. 15 detik tapi briefnya segini nih. Wah, gimana SOP-nya cara ya. ngomongnya? Pasti kamu juga sering kan kayak kalau lagi siaran gitu kan banyak banget Iya. skripnya tapi harus ngomong cepat dulu. Iya. Nah, itu. Enggak, bahkan gua nggak pakai skrip. Bahkan gua nggak pakai skrip, semuanya diotakinnya sama tekanan. Keren. Jadi kayak penyiar ngomong doang, sini injek dikit boleh nggak? Boleh. Kayak Susah there's no banget. such thing pekerjaan yang cuma menurut gue. Setuju. Lo tuh ada di belakang layar tuh ada yang lo nggak tahu, yang bagaimana ketika mood kita sedang tidak baik, tapi kita tetap harus menampilkan hal yang baik, ya kan? Pernah nggak lo Ih, lagi sering. kayak gitu ya kan? Sering Kayak banget. no, I don't even want to be in front of the camera, Yes. but you have to. Iya. That's your job. Bener. Iya Kalau kan? enggak dari mana? Iya. Makanya pakai. Iya Bener, kan? Bener banget. Jadi lo pernah nggak ngerasa pas make up bad mood sama good mood beda hasil? Pernah banget. Oh, gitu? Pernah banget. Jadi itu Bahkan mungkin ini ya kalau misalnya lagi story lagi nggak mood nih. Ada loh beberapa yang kayak ngeh dan DM, Kak Bia lagi kenapa? Kok lemes sih? Kalau lagi kok ngomong di story-nya lemes. Dan tahu emang lagi nggak mood, kayak ngerti nggak sih kayak lagi nggak pengen aja ngomong, tapi ya mau nggak mau tetap harus ngepost di story gitu kan, biar tetap engagementnya tetap ada terus kayak gitu. Ada beberapa yang ngeh gitu. Terus kayak teman-teman deketku aja pun kayak misalnya cewek-cewek gitu suka tahu kayak Bi lagi kenapa gitu. Sweet banget, padahal kan Seriously? kayak lagi happy gitu, tapi mata mungkin nggak bisa bohong atau misalnya ya raut wajah atau gimana. Biasanya kan kalau aku ekspresif kayak bener-bener sekujur tubuhku ekspresif juga gitu kan. Mungkin pas lagi nggak mood tuh ya kayak ya udah matanya nggak berbicara aja gitu tapi mau gimana Iya. pekerjaan Ya. Dan se-easy money itu iya mungkin iya, tapi nggak se-easy itu. benar. Easy money mungkin iya ketika udah perjalanannya panjang, tapi Oke. pas sekarang udah orang Settle. bilangnya sekarang udah settle ya, tapi kan mereka nggak melihat berapa tahun saya sudah sebelumnya itu perjalanan panjangnya itu yang orang-orang tuh nggak ngelihat. Lagi bikin konten gagal pernah dong? Oh, sering bikin konten tiba-tiba mic-nya mati, sering. Terus lagi ngedit tiba-tiba mati, semua lampu mati, komputer mati, jadinya ngulang lagi dari awal ngedit, sering. Ini kita aman kan Gus? Langsung nanya sama videografer. Kayak gitu-gitu sering banget. Jadi ya udah. Ya, dulu tuh aku tuh lumayan perfeksionis. Jadi kayak apa-apa tuh pokoknya harus yang bener-bener bagus banget, terutama YouTube. Kalau enggak aku nggak mau tayangin. Nah, kalau sekarang tuh Gue kayak gitu, help. Iya.
Nggak apa-apa, pasti kan Hai, ada bagus. Ada lagi Ardan. Mereka sangat pusing aku push. Tapi akhirnya sekarang ya setelah aku pikir-pikir, ya kalau aku nggak ngepost ya nggak apa ya, yang ngapain nggak dipost gitu, ya udah dipost aja. Aku lebih kayak ya udah nggak apa-apa. Oh, jadi just let it go, Bener. let it go gitu ya. Bener. Udah aja nggak usah kebanyakan Nggak usah pikiran kebanyakan mikir, orang. overthinking ya, iya sama dong. Tapi lo itu pas menjalani ini sempat ditinggalin pasangan nggak? Karena kan dari yang Mohon maaf, pas saya lagi jadi konten kreator nggak ada tuh. Nggak punya pasangan. pas arsitek Nggak ada guys, nggak ada. Tolong. pas arsitek ada. Ada. Terus dia ninggalin lo karena lo makeup mulu. Enggak ada karena ya sudah tidak cocok aja. Sudah cocok aja. Dia tidak mendukung karir lo. Enggak. Emang nggak cocok aja sama dia, bukan karena pekerjaanku atau Oh, apapun. berarti bener tuh pedoman yang bilang kalau karir bagus, percintaan suka nggak bagus, Bang. Biasanya emang kurang seimbang ya guys Kurang ya. seimbang biasanya. Karir bagus, Good. percintaan kurang. Percintaan bagus, karir kurang. Kurang. Ya kalau mau gini nggak bisa, agak Susah. susah. Tapi Susah. gimana? Aku mau semua. Iya, aku pun. Iya, sama sih. Tapi katanya kalau kita terlalu sempurna, tidak doa lagi sama Tuhan. Betul. Iya kan? Betul juga sih. Kayak apa masalah hidup lo? Apa? Bener. Nanti yang dibuat-buat. Iya kan? Seperti banyaknya anak zaman sekarang. ya kan? Bener. Kayak, Bener. hidup lo udah enak, boleh nggak buat-buat masalah nggak? Bener. Tapi gimana ya kayak untuk bisa paling nggak ada pasangan gitu loh, ada percintaan dan karir, paling nggak ada dua-duanya itu gimana ada? Gue, lo nanya gue. Nggak tahu saya Kayaknya main gue sama siapa. Kayaknya gue senior lo dalam hal karir dan percintaan tidak sejalan. Halo nanya gue. Kurang, tapi gue selalu percaya apa? Yang penting satu, jangan kunci hati lo. Itu. Ya kunci saya udah dibuka selebar-lebarnya. Buka tuh pintunya. selebar-lebarnya ya, tinggal ada yang masuk aja ya, gitu. Karena gue sempat katanya terlihat sempat mengunci hati gue. Tapi Gitu. aku juga tinggalin aku ya. Iya, tapi kita tidak sadar kadang-kadang ya. Benar. Tapi ternyata lo ngunci hati lo. Benar. Kayak masa sih? Iya, jadi kayak gelagat lo, gesture lo tuh kayak Iya nggak sih. butuh cowok. Iya sih bener. Bener Gitu. lagi. Sampai keangkat nih Tuh Cardi B kan. gue, Cardi B. Atau mungkin karena kita termasuk salah dua cewek yang cukup mandiri ya. Maksudnya Yang cukup apa-apa bisa mandiri. mandiri. Iya, Jadi mungkin bener. laki-laki ngelihatnya kayak "Aduh, ini cewek Apa kurangnya ya? Gue feeling the hole yang mana? Iya, ngisi Nggak ada apa ya? lubangnya. Ada gitu. ngisi hati saya pak, gitu dong ngomongnya harusnya. Gimana sih? Gak segampang itu. Nggak Kita gampang. lagi bikin konten, kita ngomong sama yang ini. Iya benar sih. Iya kan? Maaf ya para penonton. Semuanya tersirat, Beb, gak tersurat ya kan? Gitu. Jadi it's not easy. Iya. Tapi suka duka jadi beauty content creator apa? Sukanya banyak pasti, dan sukanya mungkin banyak yang orang-orang udah bisa lihat kayak apa, dapat produk-produk baru, lebih iya kan, kayak nggak perlu beli, lumayan dikasih gitu Iya, kan. benar. Itu lumayan banget. Terus udah gitu pasti ada privilege kalau misalnya ke suatu event ketemu sama, meskipun sekarang agak susah ya, tapi kan kalau event ketemu sama orang-orang baru yang barengan gitu loh, ya satu industri juga. Terus kadang-kadang suka dikenal orang kalau lagi di jalan gitu. Meskipun itu menurut aku juga minusnya juga sih. Jadi kayak kehidupan pribadinya agak susah. Ya terpampang nyata jadinya gitu kan. Kalau dukanya asli sebenarnya dukanya juga lebih banyak dan lebih deep sih. Wah. Kayak karena mungkin aku juga terlalu take it too seriously kali ya. Jadi kayak kalau ini kan karena aku pekerjaanku di sini. Jadi kayak semuanya tuh aku seriusin banget. Aku kalau misalnya nyobain satu produk nih, si review skincare misalnya buat di YouTube, aku tuh bilang ke brandnya, aku akan nyobain selama 1 bulan. Baru nanti kalau misalnya aku oke, baru kita tanda tangan kontrak, baru aku review. Nah, nggak sedikit yang tiba-tiba di tengah-tengah tuh jadi jerawatan, lagi jadi hancur ke mukanya. Kemarin gue mukanya hancur banget, parah. Itu gara-gara salah satu produk dari brand skincare yang nggak cocok. Tapi lo tuh suka liat ingredientsnya juga dong, Mas? Iya. Tetep kan ya? Tapi tetap ya namanya juga ya ada aja lah, kalau dia aku nggak cocok, mereka belum tentu nggak cocok sih gitu kan. Tapi aduh, dan itu resiko ditanggung saya sendiri. Jadi kayak aduh capek, dan biasanya biaya perawatannya lebih mahal dibanding biaya produknya. Betul, jelas. Jelas. Tapi kalau nggak jadi tayang gitu nggak dibayar dong, Di? Enggak, antara di refund atau ya kalau di YouTube aku nggak minta dibalikin, karena kan aku nyobainnya sebulan. Ya uang dia DP-nya itu untuk istilahnya kayak ngebalikin muka aku lagi gitu. Oh, oke. Gitu sih. Jadi sempat rusak juga muka lo gara-gara itu ya? Sering. Skincare, makeup Terparahku semua. 2 kali lah dalam hidupku Oh yang my benar God. parah banget gara-gara skincare. Dan Dan yang bukan juga- makeup ya, skincare ya? Kayak kalau makeup kan sekali pakai langsung copot, dihapus, hilang. Iya. Kalau skincare kan baru kelihatannya kayak 2 minggu, 3 minggu baru kelihatan.
Ya Oh my nggak god, dan sih? patokan lo sebulan. Iya. Ih, tapi ini better loh. Iya, jauh parah. better. Iya ya, ini better. Dulu sempet Wah parah taruh banget, parah banget. Mau kasih lihat fotonya boleh? Nanti Kirim. ya nanti lo kirim ke, nanti kita taruh di sini footage-nya biar nggak gampang nyari duitnya, gila lo. Bener kayak Lo gitu. pikir, ya kan? Maksudnya mungkin orang ngelihatnya yang segitunya juga nggak banyak. Maksudnya kayak ada yang mau review langsung saat itu juga nge-review juga banyak gitu loh kak, nggak usah nyobain dulu kan juga banyak orang-orang yang kayak gitu. Oh Tapi ya, gitu? ih banyak. Tapi lo beban mental ya, beban moral ya. Istilahnya kayak dosa loh saya. Iya. Dosa loh, paling nggak nyobain dulu kayak beberapa kali gitu. Tapi kalau misalnya kayak langsung, iya oke langsung cobain, aduh saya merasa beban moral ya kayak. Banyak loh yang kayak gitu kan ya? Sama akademikian. Jadi saya berharap kepada para konten kreator terutama skincare dan beauty ya, tolong dedikasinya. Menurut aku tuh penting banget karena istilahnya orang-orang followers kan udah ngikutin kalian nih ya. Jadi kayak kalian tuh udah dipercaya loh untuk menjadi panutan gitu loh kak. Jadi kayak kalau misalnya dibohongin tuh kayak sayang banget. Dosa loh. Iya, Hati itu loh, beban dosa moralnya loh. karena muka kan jatuhnya ya. Dosa loh. Dosa ya? Gitu, dosa. Jadi nggak banyak yang kayak ini nih. Biasanya ya udah ambil, udah that's it gitu. Makanya, tapi alhamdulillah sekitaranku teman-temanku sih pada kayak gitu ya, emang dedikasi juga, dedikatif banget. You are who you with. Gue selalu ingatkan, circle lo itu menentukan siapa lo. Makanya kan sama kamu. Halo. Yang juga tanpa ada ngaling-ngaling itu aja skincare-nya ya. Biar nggak Tapi skincare sekarang udah lamer loh guys. kayak eye cream kita doang. Iya, eye creamnya 3 juta loh. guys. Waduh, ya ampun. Aku aja pakainya cuma 10.000. Enggak deh. Ya, tapi bener, eye cream itu memang gak apa-apa karena setahun bisa kan? Iya sih. Ya tapi kan lumayan ya Bun ya. Ya, betul, 3 halo. juta halo di bawah mata Halo, ya. halo. Tapi hasilnya nggak bohong, Iya ntar gue sih. kasih tahu. Jadi yang udah 25 tahun ke atas pakai eye cream jangan lupa ya. Iya. Sunblock jangan Jangan lupa. ini. Jangan pernah Lo skip. ngerawat banget juga kan? Iya banget. Karena ini aku selalu bilang ke para penonton, pokoknya kayak followers aku ke Iya. teman-teman online aku tuh kalau kita punya kanvas yang bagus, itu semuanya pasti lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita skincare-nya bagus, kanvasnya bagus, kita kalau mau make upan tuh lebih nempel, lebih hasilnya lebih bagus, lebih flawless, lebih enak, nggak perlu dempul banget gitu loh kan. Jadi lo make upin gue happy aja kan? happy, kulitnya bagus soalnya. Happy aja ya, Bu. Tapi ini ada nggak teman-teman yang pernah look down on you at the very first place Oh, or ada. ada banget, baik ada banget banget. dibenerin. Wah, pokoknya. Amel Carla jadi kobocan. Oh bocah, botak dong, nangis. Yang look down on you gitu. Ada banget, bahkan itu salah satu teman dekatku juga waktu itu. Oke. My ex. Maksudnya my ex best friend. Best friend. Ada yang kayak gitu. Kayak ngeremehin banget, tapi ya udah terbukti. Akhirnya aku udah gak temenan lagi juga sama dia. Lo nggak ada balas dendam kan? pasti? Enggak. Karena balas dendam yang paling terbaik adalah dengan being successful. It's true. Gak perlu balas dendam. Bener. Aku juga started my career dengan banyaknya bully. Tapi yang ngebully aku nggak jadi apa-apa tuh. Kayak anjing menggonggong si keren berlalu. Bener. Si keren berlalu. Si Feve berlalu. Buat apa gitu? Gak balas, nangis gue di rumah. Lo nangis juga ya? Nangis. Apalagi ya Teman teman baik deket, lagi. teman baik banget. Enggak, yang lebih sedih juga temennya bokap gue. Maksudnya kayak teman kantornya bokap Kolega. gue. Iya kolega. Kayak misal kayak ngelihat gue kan harusnya bisa ngebantuin bokap kayak Di gitu mata loh. mereka ya. Di mata mereka. Kayak lo ngapain lo jadi pekerja kayak gini, kagak usah. Enggak tidak menghasilkan, tanda kutip ngeliatnya tuh kayak gitu. Tidak tahu. Menghasilkan juga ya sebenarnya gitu kan. Iya. Ya karena mau zamannya beda. Iya. Sekarang kan udah penghasilan dari Bokap aja. gaul berarti ya? Gaul, Temen-temennya. open minded. I love my bab. Nyokap juga centil juga gue tengok-tengok mak lo kan. Iya, masih muda soalnya mungkin ya. Nyokap gue kan nggak tuh, udah keriput mau apa sih? Ya biar steady keriputnya segini aja bang, jangan turun lagi gitu. Bener. Kalau nyokap tapi gue liat masih agak mau centil biar gitu kan. Bener. Skincare aja gue yang ngurus. Iya, dan mau. Mau. Ibu aku aja nggak bisa bedain krim pagi, krim malam. Sampai kita tulis dulu pagi, malam. Gitu. Tapi emang orang yang dulu kan beda-beda ya. Dia tuh nyokap lo one of a kind gitu. Iya. So, lu di look down juga dulunya, tapi lo buktiin. Ya Bener. ampun, luar biasa ya. So, Terima kasih. not that easy. Nah, gue bakal bahas soal satu hal yang orang lagi sibuk juga untuk omongin, yang adalah lu punya privilege apa enggak. Ya kan? Lu punya lu nggak bakal sukses kalau lu nggak punya orang dalam. Kalau lu nggak bakal ini kalau lu main, kebanyakan kalonya beb. Kapan majunya? Nih,
Fathia Bia, dia mutusin semua stigma soal privilege, soal orang dalam. Nanti kita bakal bahas sebentar lagi. Tarik nafas dulu. Sekalian bakal bahas percintaannya juga. Tungguin ya. Minum dulu biar tenang. Sekarang makin dalam bahasanya nih ya. Makin dalam bahasanya makin bikin kayak tarik nafas gitu. Mau ngomongin apa ya? Aku lupa tadi. Waduh, hey, segmen terakhir. Anda tidak boleh pergi. Ya, ini ibaratnya udah tinggal sama raja terakhirnya nih. Soal privilege. Ya. Gue lihat pada anak zaman sekarang nih ya, Kak, tapi aku orang biasa. Kak, tapi Ih, aku sering tidak banget. punya kesempatan yang seperti kakak. Kak, aku nggak secantik kakak. Kak, aku nggak ini kakiku. Nggak maju-maju. Betul. Bener nggak? Terlalu banyak Lo mikir. pernah mikirin soal privilege gak? Because you have it actually. Iya. But Tapi pas aku khususnya buat yang content creator ya, aku nggak ada bantuan siapapun, nggak ada bantuan kayak mungkin dari bapakku atau siapa, nggak ada. Ya udah benar-benar dari nol banget, dari viewersku cuma 10 aja udah bahagia banget. Tapi akhirnya pelan itu tadi proses. Orang tuh orang tuh suka nggak apa ya sebenarnya, menghargai proses gitu loh Kak. Setuju nggak sih? Kayak orang tuh kayak ngeliatnya instannya doang, langsung, oh ya udah gede nih gue mau kayak mereka gitu. Padahal mereka nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana. only know the glory, not the story Iya, behind. Parah, gitu. Ya udah. Jadi lo nggak punya orang dalam siapapun, teman-teman content creator lo nggak ada kan? Nggak. Dari sekitarku, dulu pas awal-awal keluarga aku nggak ada sama sekali yang artis kayak atau misalnya siapa, nggak ada sama sekali. Mulus ya. Nggak, jadi kayak bener-bener sekitaranku tuh lebih kayak ke pengusaha gitu, bener-bener nggak ada sama sekali. Jadi ya udah mulai dari nol, bener-bener sendiri. Yang penting mulai nyoba, itu sih. Nyoba, komit, konsisten, terus tahu ketika ada yang salah besok lagi dibenerin lagi gitu, terus ya berkembang jadinya gitu loh. Kayak nggak sih, suka gemes aku tuh kalau misalnya kayak mau kayak kakak tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana ya. Mikir doang sih, nggak ngerjain gitu. Suka Iya kesel. benar, semua pasti punya kuenya masing-masing, punya Bener. porsi. Lo akan menjadi cup of tea-nya orang lain kok nantinya gitu kan. Iya, gitu. Like or dislike pasti ada. Yang haters lo juga pasti ada kan. Bi? Ada. Udah sekeren ini aja pasti ada yang haters kan. Ada. What do you want to say to them? Nggak apa-apa, lihat saya sekarang. Aku tidak pernah Look mendengarkan at me now, gitu ya. karena aku udah nggak pernah lagi apa ya, kalau ngelihat sering kayak ada yang komen gitu. Cuman ya udah biar aja. Aku inget ada kata yang bilang gini, jangan biarkan 1 menit omongan kayak hate comment atau apapun itu yang akan merusak 1 hari kalian gitu. Jadi ya udah kan dari 24 jam, sayang banget gak sih gara-gara 1 menit kita ngebaca hate comment malah jadi seluruh 24 jam kamu jadi berantakan kayak gitu. Ngapain? Jadi ya udah, jalanin aja. Gimana? Iya benar-benar. Ya jadi jangan, nggak usah di-affecting ke lo ya, nggak usah. Tapi pasti hal percintaan ngefek dong ke lo. Nggak mungkin enggak. Kayak Gimana ya? kita tuh nggak pernah puas dalam hidup. Padahal kita udah punya apa yang orang lain mungkin ingini. Paham. Tapi kita punya kosong yang orang lain punya. Betul. Iya kan? Kenceng kali. Betul saudara-saudara. How do you deal with that feeling? Ya gimana ya, di satu sisi iri, ya bukan gitu sih. Pengen kayak ngeliat teman-temanku seumuran aku udah bahkan udah punya anaknya udah 2 gitu. Cerai kalau di bagian gue Bahkan ada yang udah cerai, udah nikah lagi bahkan Udah kan. merasakan akan nikah 2 kali. Makanya gitu kan. Tapi di satu sisi, nah dulu tuh sempat kayak lumayan stres gitu loh, ngeliat kayak teman-teman udah segitu jenjang pernikahan, udah masuk jenjang pernikahan, udah punya anak gitu-gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga akhirnya merefleksikan diri aku lagi, terus kayaknya emang Tuhan belum saatnya memberikan aku pasangan, karena mungkin sekarang porsi aku masih sendiri karena aku ya biar bisa bareng sama keluarga, biar bisa berdamai dulu sama diri sendiri dulu. Mungkin aku ada masa lalu yang memang masih belum belum kelar di hidupku, masih nyisa, belum berdamai sama diri sendiri. Terus juga belum saatnya memasukkan orang lain ke kehidupan aku. Takutnya aku malah merusak nanti hubungan ini gitu kan. Terus juga jadinya waktu sekarang ini bisa lebih sama keluarga, bapakku, ibuku, adik-adikku, kayak gitu-gitu sih. Aku jadi sekarang lebih legowo kalau bahasa Jawanya. Adik lo berapa? Adik gue 4. Anak pertama. Anak pertama. Panutan banget ya. Lumayan. You without any kind of title aja udah title kakak pertama. Itu udah gak gampang. Betul. Ya nggak? Ya. Itu udah gitu. Bener. Belum ada embel-embel apa tuh udah ada gitu. Betul. Gitu. Iya, tapi justru lo dengan posisi I'm the boss jadi bisa nemenin mereka lebih
Iya, lebih fleksibel, lebih kan? fleksibel. Karena waktu kerjanya kan juga bisa di rumah aja. Terus juga bisa ngatur juga, misalnya dalam seminggu mau ngefokusin 3 hari bener-bener full kerja, terus 2 hari lagi enggak, terus Sabtu Minggu cuma bener-bener buat keluarga, bisa banget jadinya kayak gitu. Jadi I'm so grateful. So grateful for that So ya. grateful. Kalau semuanya kerja yang 9 to 5 siapa yang jagain? Kerja tipes. Kerja usus buntu. Kerja asam lambung, hei. Gitu, Bun. Iya kan? Ya. Terus tapi kalau misalnya nih, kalau gue mau bisa tanya gitu 5 tahun lagi, how do you see yourself? Aku insya Allah amin udah punya pasangan. Amin. Mungkin udah punya ada 1 anak. Tapi aku yakin, amin aku pengen jadi orang tua yang punya karir juga. Jadi kayak You won't stop ya? Enggak akan deh kayaknya, nggak bisa deh kayaknya. Aku bukan tipe yang kayak diem di rumah, ibu rumah tangga tapi diem doang, nggak bisa sih. Aku harus kayak harus bekerja, harus ngapain kayak gitu loh. Jadi gitu. Jadi kayak Tapi tetap dengan rumah tangganya juga karena dia bersih-bersih banget anaknya. enggak. Tadi Ya tadi dikit. baik banget. Kayak gue gak enak yang kamu lu kenapa lu yang nyuci gitu. Enggak, tapi ya itu tadi. Soalnya aku tuh emang cita-cita pengen jadi ibu rumah tangga tapi emang punya penghasilan, passive income. Jadi kayak punya kos-kosan 100 pintu. Wah, mantap gue tinggal gini-gini doang nih. Tapi lo anaknya nabungan juga kan? Nabung alhamdulillah. Anaknya nabung juga. Banyak nabung kayak banyak pengeluaran juga. Tapi lo mau kasih tau nggak sama yang ini yang lagi nonton gitu? Ya. Kadang-kadang mereka kan sekarang hidupnya maunya di notice. Jadi kadang-kadang mereka berlaga di luar dari kemampuannya. What do you want Apa to say to sebenarnya? them? BPJS ya? Budget pas-pasan. Budget ya? pas-pasan, jiwa sosialita. Iya kalau sosialita, kalau sosialonte Iya. ribet ya kan? Tahuan dong Kalau ya. sosialita memang punya duit dong. Bener sih, ya kan jiwanya. Oke. Budget pas-pasan, jiwanya sok-sokan jadi sosialita gitu maksudnya. Betul. Saya temenan sama ini. Jadi kemana-mana nih saya pikirannya jadinya. Happy kan? Happy. Kalau nggak ada kamu, lain. bener. Jadi gimana? Ya deh lo mau kasih tau ke mereka dunia sosial media tuh gila. I want to be noticed gitu lah semua orang. Berarti nih ya, soalnya tadi aku baru ngobrol sama temanku yang emang psikolog juga kan. Nah itu penting. Aku emang nanya sama mereka, kenapa sih kalau sekarang tuh udah banyak banget orang yang insecure, kayak bener-bener selalu ngebandingin sama orang lain kan gara-gara ngeliat sosial media. Ya karena mereka tuh belum berdamai sama dirinya sendiri sebenarnya. Mereka tuh belum tahu mereka tuh mau ngapain. Jadi ketika ngeliat orang lain tuh, kok ini tuh lebih bagus sih, gue pengen gitu loh. Jadinya kayak apa ya, nggak jelas jadinya hidupnya. Jadi makin insecure, makin nggak jelas, makin hancur, tanda kutip jadi hancur gitu loh. Jadi kalau misalnya gitu ya lebih ke pendekatan dan harus kenal diri sendiri sih. Harus kayak tahu, tahu batas. baru dapet tadi tobat. Jadi kita tuh harus tobat, jadi tahu batas. Jadi kayak misalnya ketika kita lihat sosmed, ya kita harus tahu kalau sosmed itu istilahnya kayak etalase orang memperlihatkan diri mereka gitu loh. Karena nggak yang terjadi sebenarnya itu bukan yang persis di sosial media kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu batas tuh kita bakal nggak gampang ngebandingin sama orang kayak gitu kan. Jadi lebih kayak lebih tenang lah hatinya kayak gitu. Dan ketika lo know your worth, segala keterbatasan dan yang bikin insecure itu juga jadi debu aja di mata kita ya. Iya, bener banget. Iya kan? Pasti banyak banget mulut-mulut yang apaan sih Kak Bia nggak cocok tau lo nggak segitu gitu kan? Iya. Tapi lo kayak I'm being me gitu loh. being me. Iya kan? Betul, setuju banget. Itu nggak pernah bikin lo jadi down ya. Tapi once you are down in life, what did you do? I saw you do yoga, I saw you just pergi tanpa ngomong gitu kan. Itu Aku nggak pernah pergi tanpa ngomong. orang tua ya tahu. Oh ya sabar. Ya kan, tapi kayak lo tuh nggak posting lo di mana gitu kayak just me myself Agak-agak detox gitu loh. Detox. Itu ngaruh banget sih, apalagi kan pekerjaanku kayak 24 jam Kak di sosial media. Bayangin nggak sih, kayak nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu buat berhenti gitu kan. Ya mau nggak mau harus maksain. Kayak misalnya aku sekarang 1 minggu, kalau dulu tuh kerja bagai kuda, Senin sampai Minggu kerja terus bikin video terus kayak gitu. Nah sekarang aku udah nggak, aku sekarang 1 minggu bener-bener aku nggak mau kerja sama sekali. Kalau mau ngepost kerjaan boleh, tapi kalau kerjanya aku nggak mau. Aku pengen bareng sama keluarga, aku pengen punya me time, pengen sendiri gitu loh. Akhirnya ya Tuhan.
Aku sering pernah cerita kan, dulu kayak bener-bener kerjaanku parah banget. Dia lagi ngobrol sama gue aja matanya kemana-mana nggak fokus. Bener. Saya Malah ngepost kerjaan itu. Nah, tuh. tapi teman-teman gue masih banyak sih yang kayak gitu. Iya. Tapi dia masih di momen yang enjoy with doing that Iya, gitu. iya, Tapi iya. ada masanya lo akan dibatas yang kayak no, it's time for me to chill dan to chill Iya. gitu kan. Bener. Karena aku yakin kesehatan mentalku tuh jauh lebih penting daripada sekedar cuan sih menurutku. And Jadi how kayak, you approach those kind of ini zen kind of moment itu yang apa ya? hilang dari sosmed kadang. Iya, hilang ini yoga tuh benar-benar salah satu apa ya, mendapatkan inner peace gitu sih. Inhale, Exhale, exhale. exhale. Jadi kalau yoga nih ya, yoga itu salah satu olahraga yang kita kan keringetan, tapi surprisingly anehnya juga malah kita dapat energi balik. Oh gitu. Iya, ayo kapan-kapan aku ajarin yoga ya. Bikram. Jangan panas. Itu dia, Nggak Pak. usah. Saya waktu itu Bikram. Sehat kagak bau kayaknya malah. Bau banget. Panas banget tuh 42 derajat loh. Iya, dan kan gak cuma sendiri ya. Iya, Ada bener orang-orang juga. dari mana baru Nah, pulang keringat-keringat kerja baru mana bercampur kan tuh. kayak tidak, saya tidak suka gitu. Enggak, yoga apapun sebenarnya yoga itu artinya itu adalah pernafasan. Makanya kalau meditasi itu nafas. Oh, Sebenarnya harus kalau- swimming. Karena napas. Bener. Gua suka banget. Bener. Itu juga lebih mengatur pernafasan. Jadi kalau misalnya kita lagi panik, kalau kita nafas kan lebih tenang jadinya. Kayak gitu. Terus kayak misalnya yoga. Kalau di Islam sholat itu juga salah satu untuk menenangkan pikiran dan segala macamnya kayak gitu. Ya, when you close your eyes terus lo satuin antara body, mind, Bener. and soul, that's it ya sih. Yes. Makanya kalau rukuh semua satu garis kan. Iya, tahu. Gitu. Dan satu lagi apa ya, banyak ngobrol sama orang tua sih kalau aku. Selagi masih ada orang tua, itu kayak sumber terbaik untuk menenangkan pikiran juga tau. Kalau aku ya, meskipun kayak sering berantem sudah pasti, tapi ya ada hal yang kayak nggak bisa didapetin dari orang lain gitu, selain dari orang tua. Jadi ya udah. Iya, karena Bia ini udah pernah mencoba untuk away from the family, rebellious. Tapi ternyata Kapan ya aku nggak pernah? Nggak. Tapi ternyata you miss, right? Iya. Karena tapi gini loh, di usia kita yang super settle ini, ya sudah harus settle ya. Kalau belum tanya-tanya juga kenapa gitu kan. Jadi nggak cuma soal pekerjaan, tapi juga soal perasaan yang lo rasakan itu udah bukan tanda tanya. Kita kadang butuh jeda banget dari intervensi siapapun, termasuk orang tua. Iya. That's why gue juga kalau kelamaan gak liburan, Wow. waduh, 2 wanita Batak, 1 rumah, apa nggak dua tinggi semuanya, aduan suara, ya kan? Tapi Baku kalau hantam terjadi. baku hantam secara verbal, Iya. ya kan? Kayak yang satu banting pintu, yang satu bodoh amat, gitu kan? Tapi kalau gue jauh juga, gue nggak bisa, Iya. karena for me rumah itu bener-bener quote and quote pulang dari ngerti semuanya, gitu. Pulang dari rasa marah lo, pulang dari rasa bahagia lo, itu ujungnya gitu kan. Dan akhirnya sekarang lo balik ke rumah lagi. Safe, iya, ya itu gara-gara Safe juga place. ya safe place. Gara-gara juga adikku kan udah lagi di luar negeri, jadi sepi banget di rumah. Adikku yang paling kecil kan kelas 3 SMA kayak lagi mau ujian, jadi kayak kasihan banget kalau sendiri. Akhirnya saya pulang ke rumah. Oh juga apartemenku mau direnov. Jadi lo sempurna banget ya, nggak sempurnanya di bagian mana ya, Bi? Percintaan saya sudah bilang kan ya. Percintaan, mohon maaf tolong yang dinonton sini kalau ada laki-laki ya, tolong ya pria-pria di sana. Ngapain nggak Yang tahu. champion, tapi kalau yang pudel jangan. Nggak bakal bisa, gengs ya. Closing Yang statement dong, Mustang. kasih buat yang ngefans banget sama lo, satu hal yang belum pernah lo ucapin tapi ini jadi prinsip lo. Ih, tuh kan aku jadi It's okay. Oke. Bia is a bigger person lo sebenarnya. Dan what you see, dia ngakak-ngakak doang, no, she's a bigger person. Dia old soul terbaik. buat semua teman-teman online aku, terima kasih udah menjadi support system salah satu yang paling terbaik. Karena kalau nggak ada kalian, asli aku nggak bakal ada di sini sekarang gitu loh. Perjalanan aku nggak akan sejauh ini kalau nggak ada kalian yang masih suka support aku, atau kayak sekedar kayak komen di YouTube, atau kayak misalnya DM aku. Itu tuh sering banget aku baca sebenarnya, dan itu benar-benar menguatkan aku banget. Aku sering ngomong kayak di story aku kayak bilang, kalau bukan karena kalian aku mungkin udah selesai, aku bilang kayak gitu. Jadi kayak terima kasih banget malah aku buat kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih juga Bia, karena udah jadi inspirasi buat gue. Seorang risk taker, tapi tetap sayang sama keluarga, tetap tahu kapan harus di atas, kapan harus menjadi anak yang nurut sama orang tua. Thank you banget udah ngadu sama Feve. Thank you banget, terima kasih udah aku diundang. Thank you ya, Bia. Makasih banget. Kita harus selamanya menjadi orang yang sama-sama butuh deep convo.
I'm in. Langsung. Abis ini kan kita langsung Langsung habis ini ya. Jangan lupa untuk follow Bia juga @fathia_bia, betul? Yes, betul. Dan YouTube channelnya juga ada. Dia sangat produktif dan dia menurut gue menjadi cewek yang di atas rata-rata. Amin. Karena bukan beauty standard tapi dia stands out. Bye. Thank you ya. Thank you banget, Kak. Mwah.